Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, yuk dukung Mimin di Saweria, link ada di deskripsi ya kakak, selamat mendengarkan. Di aula utama, Kaisar Yaoji menyaksikan pertempuran antara Xiaoyan dan Penatua Yaoqian tanpa sedikit pun kegembiraan. Awalnya, menurut pendapatnya, gerakan Elder Yaoqian kali ini pasti akan membunuh Xiaoyan dengan kekuatan penghancur, dan membawa kembali api surgawi Xiaoyan dengan lancar. Tapi dia tidak pernah membayangkan bahwa Xiaoyan benar-benar selamat di bawah serangan badai ganas Elder Yaoqian. Meskipun dia terluka parah, dia masih tidak jatuh, yang membuat Yao Ji Huang samar-samar merasa tidak enak. Firasatnya meningkat. Meskipun penilaian klan obat membutuhkan penandatanganan sertifikat hidup dan mati, kematian sebenarnya dari seorang siswa sangat jarang. Selain itu, orang-orang yang bertarung melawan Elder Yaoqian pada dasarnya terbunuh dalam sekejap, dan klan Yao tidak punya waktu untuk campur tangan, tetapi kekuatan bertarung Xiaoyan yang kuat mungkin benar-benar dapat membeli cukup waktu untuk Xiaoyan. Ini membuat Yao Ji Huang sangat tidak senang, karena takut kecelakaan akan terjadi di saat berikutnya. Pada saat ini, Xiaoyan dan Penatua Yaoqian telah bertarung dalam lusinan gerakan dalam waktu singkat, tetapi di sebagian besar konfrontasi, Xiaoyan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, meskipun Penatua Yaoqian ini hanyalah kekuatan puncak Kaisar Abadi pada saat itu, sisi baiknya namun, kekuatan aslinya tidak jauh berbeda dengan tingkat Immortal Supreme, Xiaoyan benar-benar berjuang untuk melawan Elder Yaoqian sekarang. Ledakan. Dalam kehampaan, penguasa kuno dan tongkat kerajaan bertabrakan bersama. Penguasa kuno Skyfire Heng di tangan Xiaoyan juga agak tidak terkendali. Setelah busur, itu dimasukkan ke dalam tanah. Tongkat kerajaan sudah terbang terbalik dan jatuh kembali ke tangan para tetua Yaoqian, dan para tetua Yaoqian juga perlahan-lahan menghela nafas keruh, tetapi tidak menyangka bahwa seseorang di tingkat Raja Abadi benar-benar dapat memaksa dirinya ke tingkat seperti itu, derajat. Ini benar-benar melebihi harapannya. Jika tidak ada perintah dari Kaisar Yaoji, mungkin dia benar-benar berniat membuat pengecualian dan tidak membunuh Xiaoyan selama penilaian. Orang setingkat jenius seperti itu mungkin benar-benar memenuhi syarat untuk bersaing memperebutkan supremasi, tapi karena dia berjanji pada Yao Ji Huang untuk mengambil nyawa Xiaoyan, maka dia tidak bisa mempertahankan Xiaoyan. Dan Xiaoyan melirik penguasa kuno Skyfire Heng yang terlempar ke udara, meludahkan seteguk darah, dengan ekspresi keengganan di wajahnya. Jika dia bisa menembus ke tingkat Kaisar Abadi dan bergabung dengan kekuatan Suner, Xiaoyan tidak takut pada orang tua ini, tapi sekarang, Xiaoyan masih merasakan tekanan besar. Pada saat ini, mungkin hanya gerakan itu yang dapat digunakan, tetapi persiapannya membutuhkan waktu lama. Dengan kekuatan jiwa Yaoqian yang kuat, dia pasti dapat mendeteksi apa yang akan dia lakukan sejak dini, dan dia tidak akan mempersiapkannya untuk dirinya sendiri, semua. Sudah waktunya. Penatua Yaoqian berjalan menuju Xiaoyan selangkah demi selangkah, memandang Xiaoyan dan menghela nafas, saya memberi Anda kesempatan untuk hidup, tetapi Anda tidak menghargainya dengan baik, dan Anda berani menyerang gagasan Senzikao, maka tidak apa-apa. Pasti ada harga yang harus dibayar. Yaoqian adalah orang yang berpengalaman, dan dia secara alami tahu bahwa ada banyak orang yang menonton adegan ini saat ini, dan dia tidak akan pernah mengakui bahwa seseorang berada di balik insiden ini. Dan Xiaoyan memandang tetua Yaoqian yang agresif dan meludah, lalu berkata, kekuatan tetua itu sangat kuat, Xiaoyan malu, tetapi jika Anda ingin membunuh saya khawatir itu tidak sesederhana itu. Kata-kata Xiaoyan berangsur-angsur menjadi lebih dingin, dia tidak bisa menang, dan Xiaoyan masih memiliki kemampuan untuk melarikan diri. Selain itu, dari saat Penatua Yaoqian mengambil tindakan untuk memulihkan api yang tersebar, Xiaoyan tahu bahwa Yaoqian tidak akan dengan mudah menghancurkan bahan obat di sini, jadi selama Yaoqian dibawa ke ladang obat tempat bahan obat yang berharga ditanam, maka Yaoqian akan tidak dapat dengan mudah menghancurkan bahan obat di sini. Para tetua terikat untuk dikendalikan, jadi pada saat itu akan lebih mudah bagi Xiaoyan untuk berurusan dengan tetua Yaoqian. Ini adalah rencana Xiaoyan, tapi sebelum Xiaoyan sempat menjalankan rencananya, sesosok sudah keluar dari kehampaan. Ini adalah akhir penilaian hari ini. Xiaoyan tidak lulus penilaian Elder Yaoqian, jadi dia tidak mendapatkan Senzikao. Semua 9 bahan obat yang tersisa telah ditemukan, dan metode pengumpulan dan pemrosesan semuanya sesuai dengan persyaratan. Skor total penilaian ini adalah 9 poin. Lulus. Kata-kata dingin keluar dari bayangan yang keluar, dan mata Elder Yaoqian jelas tidak mau. Dia tidak membunuh Xiaoyan, meskipun Kaisar Yaoji tidak berani mengatakan apapun pada dirinya sendiri, itu jelas bukan tempat yang baik untuk tetua kedua. Oleh karena itu, Penatua Yaoqian mengerucutkan bibirnya dan berkata, Nona Lingyun, penguji penilaian ini seharusnya bukan Anda. Nilainya tidak terserah Anda. Selain itu, Anda tampaknya tidak memiliki hak untuk mengganggu penilaian. Yao Lingyun, jenius pertama dari klan Yao, juga merupakan pewaris Dewa Dou di klan Yao.
Meskipun dia memiliki status yang sangat tinggi di klan obat, sebelum dia berhasil menjadi dewa pertempuran, statusnya hanya bergantung pada kekuatannya. Oleh karena itu, Yao Qian, sebagai pembangkit tenaga listrik pertama di bawah Immortal Supreme dari klan Yao, masih mempertahankan rasa hormat meskipun statusnya buruk. Tapi rasa hormat ini tidak berarti bahwa dia harus berkompromi dengan Yao Lingyun. Yao Lingyun berkedip, dan kemudian berkata kepada penatua Yao Qian, kali ini pengujinya adalah Aoxue, tetapi Aoxue telah mentransfer otoritas penguji kepada saya, dan tidak ada yang salah dengan skornya yang diberikan oleh saya. Yao Qian mengerutkan kening setelah mendengar bahwa Yao Aoxue sebenarnya telah mengalihkan wewenang penilaian ini kepada Yao Lingyun, dan kemudian berkata, kalau begitu, saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Tepat setelah mengatakan ini, Yao Qian melirik Xiao Yan dan pergi dari sini tanpa mengatakan apapun. Dan Xiao Yan perlahan menghela nafas lega setelah penatua Yao Qian pergi, sungguh disayangkan Shen Zikao tidak diperoleh, tapi setidaknya nasibnya terselamatkan. Namun, Xiao Yan tidak bisa menahan perasaan aneh. Awalnya, Xiao Yan menduga bahwa Yao Aoxue sengaja ingin menggunakan tangan Yao Qian yang lebih tua untuk membunuhnya, tetapi jika itu masalahnya, pada saat terakhir, mengapa Yao Aoxue menyerahkan otoritas pemeriksaannya kepada orang ini di depan? Dia, satu orang. Ada kekuatan khusus yang menghalangi tubuh Yao Lingyun, Xiao Yan tidak bisa melihat kekuatannya, dan kekuatan jiwa. Tetapi ketika Yao Lingyun berdiri di depannya, dia masih merasakan tekanan samar. Keempat di daftar Skyfire, pemilik Bright Holy Soul Flame seharusnya adalah Medicine Spirit Yun di depannya. Setelah penatua Yao Qian pergi, Yao Lingyun mengalihkan perhatiannya ke Xiao Yan dan berkata kepada Xiao Yan, meskipun kebanyakan orang di keluarga Yao meremehkan untuk menggunakan cara tercela untuk merebut Skyfire, sulit untuk menjamin bahwa seseorang tidak akan diam-diam menyerang. Beracun tangan, sisi baiknya, keluarga obat kami dapat menolak untuk Anda, tetapi diam-diam, Anda masih harus menyelesaikannya sendiri. Kalimat ini Yao Lingyun menggunakan transmisi suara, dan tidak mengatakannya dengan jelas. Setelah itu, Yao Lingyun menyerahkan sepotong batu giok kepada Xiao Yan dan berkata, penilaian ini sudah berakhir, Anda secara alami dapat pergi dari sini dengan menghancurkan batu giok itu. Periksa kamar. Dengan kilatan cahaya, sesosok keluar dari susunan teleportasi di ruang penilaian, itu adalah Xiao Yan. Kembali ke sini, Xiao Yan juga secara bertahap menarik napas lega, saat menghadapi penatua Yao Qian barusan, bukan karena dia tidak memikirkan rencana terburuk. Namun, semua ini tidak terjadi, dan Xiao Yan juga berhasil lulus penilaian tingkat ini. Skor sempurna adalah 10 poin, Xiao Yan lulus ujian dengan 9 poin, pencapaian semacam ini sangat langka dalam sejarah keluarga Yao. Dan Yao Lao sedikit lega melihat Xiao Yan kembali dengan selamat. Dalam penilaian klan Yao, hanya ada tingkat pertama yang mungkin mengancam jiwa. Meskipun beberapa tingkat berikutnya tidak terlalu sederhana, tapi tidak mengancam jiwa. Mata Yao Gan menyapu Yao Lao dan yang lainnya, dan kemudian mengeluarkan token dari cincin koleksi, dan berkata dengan sungguh-sungguh, masih ada 2 tingkat dalam penilaian asli, dan tugas tingkat kedua adalah memurnikan obat yang diminta. Bahan, kemurnian harus mencapai 90%, dan 3 di antaranya harus 99% murni. Tingkat ketiga adalah menggunakan 3 bahan obat yang Anda ekstrak dari tingkat kedua dengan kemurnian 99% dan bahan obat lainnya, menyempurnakan obat mujarab. Namun, ada kecelakaan, dan kamu hanya diterima di Akademi Farmasi Roh Kudus, bukan siswa yang memenuhi syarat. Tidak perlu melakukan 2 tes berikutnya. Ini milikmu bukti masuk dan keluar. Yao Gan menyerahkan token di tangannya kepada Xiao Yan, dan Xiao Yan juga sedikit terkejut, tapi dia tidak menyangka akan semudah itu. Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi mengalihkan pandangannya ke Yao Lao, dan Yao Lao tidak bermaksud membiarkannya terus berpartisipasi dalam penilaian berikutnya, tetapi mengangguk ke arahnya. Xiao Yan segera tidak lagi ragu-ragu, dan mengulurkan tangan untuk mengambil token yang diserahkan oleh Yao Gan dan berkata, terima kasih. Yao Gan menggelengkan kepalanya dan berkata, inilah yang harus kamu dapatkan, dan pertunjukan hari ini luar biasa. Namun, beberapa hal sebaiknya tidak diungkapkan kepada klan Yao. Jika tidak, itu akan menyebabkan masalah besar, dalam menghadapi tantangan mutlak kepentingan, bahkan klan Yao. Juga sulit bagi aturan klan untuk menekan ambisi yang sudah dekat. Setelah Xiao Yan mendapatkan tokennya, Yao Qian memberitahu Xiao Yan. Dan kewaspadaan Xiao Yan yang sudah memudar juga meningkat lagi, kali ini mungkin bukan hanya kecelakaan. Masalahnya sudah selesai, kamu bawa mereka kembali. Tidak ada yang bisa dilakukan, sebelum farmakope, jangan bergoyang di antara keluarga Yao. Yao Qian melirik Yao Lao dan memerintahkan. Setelah kata-kata itu jatuh, Yao Qian sudah keluar dari ruang penilaian terlebih dahulu. Wajah Yao Lao tidak tampan, dan ada gelombang kemarahan yang berangsur-angsur meningkat, tetapi setelah melihat Xiao Yan, dia secara bertahap menekannya, dan kemudian berkata, ayo pergi, kembali dulu.
Lagi pula, ini bukan tempat untuk berbicara, ada banyak orang yang berbicara. Xiao Yan dan Xiao Xiao tentu saja tidak akan keberatan, jadi kelompok itu mengikuti Yao Lao ke kediaman Yao Lao di Sekolah Tinggi Farmasi Roh Kudus. Kali ini, setelah Xiao Yan mendapat izin, dia tidak akan ditolak. Pada saat ini, mata Yao Ji Huang di aula utama berangsur-angsur berubah menjadi merah darah. Sangat disayangkan bahwa kesempatan untuk membunuh Xiao Yan begitu mudah disia-siakan. Kamu puas dengan hasil ini? Yao Ji Huang menatap Yao Aoxue dengan kemarahan yang kuat di matanya. Tentu saja, Yao Lingyun tidak akan mengacaukan penilaian Xiao Yan tanpa alasan, semua ini disebabkan oleh Yao Aoxue. Rencananya hancur total karena spoiler Yao Aoxue. Menghadapi pertanyaan Yao Ji Huang, Yao Aoxue berkata dengan dingin tanpa sedikit pun konsesi, saya hanya tidak ingin digunakan oleh Anda sebagai alat. Kami berasal dari nada yang sama, jadi tidak salah untuk saling membantu. Jika kamu ingin merebut apinya, silakan. Tapi jika kamu ingin aku yang disalahkan, pergilah bermimpi. Telapak tangan Yao Aoxue diletakkan di atas meja di depannya, dan tiba-tiba cetakan telapak tangan yang dalam dicetak. Keluar, lain kali, jika kamu berani membuat masalah untukku lagi, jangan salahkan aku karena tidak bersimpati. Jejak niat membunuh secara bertahap muncul di wajah Yao Ji Huang. Tetapi pada akhirnya, alasan masih berlaku, bagaimanapun juga, membunuh klan sendiri jelas merupakan kejahatan besar. Terlebih lagi, meskipun dia dan Yao Aoxue memiliki pandangan politik yang berbeda, bagaimanapun juga mereka masih dalam nada yang sama. Dan Yao Aoxue mendengus dingin dan berjalan keluar dari aula. Hanya Kaisar Yao Ji yang tersisa di aula. Dengan kegagalan ini, tidak ada cara untuk menyerang Xiao Yan secara terang-terangan. Apakah Anda harus menunggu sampai Xiao Yan pergi sebelum memulai? Tidak, setelah Xiao Yan pergi, itu pasti akhir dari Farmakope. Maka dia tidak bisa dengan sempurna menunjukkan keterampilan alkimianya di Farmakope. Perubahan haluan yang saya harapkan tidak realistis. Xiao Yan tidak mudah dihadapi, tetapi orang-orang di sekitarnya sangat mudah dihadapi. Tepat ketika Yao Ji Huang sedikit kesakitan, sesosok berjalan di aula, dan Yao Gan yang baru saja mengikuti Yao Aoxue sebelumnya. Kamu tidak selalu berada di sisi Yao Aoxue, kamu tidak takut membuatnya marah. Mata Yao Ji Huang menunjukkan sedikit keterkejutan. Mes Aoxue tidak mengerti situasinya, tapi saya mengerti. Tentu saja, saya tidak akan melewatkan kesempatan untuk memberinya ruang pengembangan yang lebih luas. Yao Gan menjilat bibirnya yang kering dan melanjutkan, dalam Xiao selama proses Yan berpartisipasi dalam penilaian, seseorang bernama Si Wei muncul. Begitu kata-kata itu jatuh, Yao Ji Huang akhirnya ingat adegan selama penilaian. Bagaimana dia bisa melupakan masalah ini? Awalnya, dia masih memikirkan bagaimana dia bisa terus bertarung melawan Xiao Yan dan lawan mereka, bukankah ini kesempatan gratis? Tapi Yao Gan sudah membaca semuanya dari mata Yao Ji Huang, dan kemudian berkata, ngomong-ngomong, sepertinya saya tidak mengatakan apa-apa. Saya hanya menyatakan fakta, ketika Aoxue menyalahkan Anda harus bersaksi untuk itu, saya. Kaisar Yao Ji melirik obat kering yang telah menghilang tanpa jejak, dan sedikit ketidakberdayaan melintas di matanya. Orang ini selalu seperti ini. Malam bulan, jika Yuchan masih di klan obat, akan sangat sulit bagi Anda untuk melakukan apapun kepada Anda, tetapi sekarang Yuchan tidak ada di sini, klan obat kami memiliki ide yang tepat. Semua ini terserah Anda, dan jika Anda ingin menyalahkannya, Anda hanya bisa menyalahkan Anda karena terlalu lemah. Ayo, bantu aku menyampaikan kabar kepada para tetua penegak hukum. Suara Yao Ji Huang menyebar dari aula. Sebuah suara dari luar setuju, tetapi Kaisar Yao Ji segera berubah pikiran dan berkata, tidak perlu. Si Wei adalah kartu trufnya melawan Xiao Yan, dan bagaimana memaksimalkan nilai kartu truf ini adalah apa yang harus dia pertimbangkan terlebih dahulu. Kelompok Xiao Yan kembali ke halaman eksklusif Yao Lao dan merasa sedikit lega, tetapi mereka tidak tahu bahwa badai baru akan datang. Akademi Farmasi Roh Kudus, kediaman Yao Lao. Sebagai wakil dekan Fakultas Farmasi Roh Kudus, Yao Lao memiliki kediamannya sendiri. Halaman kecil ini terletak di atas gunung, dikelilingi oleh awan samar. Ada juga semua jenis bahan obat yang ditanam di gunung ini. Meskipun bahan obat ini tidak terlalu berharga, ada banyak jenisnya. Bahan obat yang umum pada dasarnya dapat ditemukan di sini. Xiao Yan dan rombongannya tidak terbang langsung ke kediaman Yao Lao, tetapi berjalan selangkah demi selangkah, dan melihat sekilas pemandangan di keluarga Yao. Dan ketika Yao Lao dan rombongannya datang ke kediaman Yao Lao, sesosok telah muncul di depan mata mereka. Dia mengenakan gaun putih salju, dengan rambut hitam panjang tergerai di belakangnya. Ada sepasang ikat kepala pita putih di atas kepala, dan 2 ekor kuda simetris di kiri dan kanan. Dengan wajah loli, itu membuat orang merasa sangat imut. Si Wei berdiri di bidang obat ini, sepenuhnya selaras dengan segala sesuatu di sekitarnya, tanpa rasa ketidaktaatan.
Pada saat ini, Si Wei tampaknya tidak memperhatikan sekelompok orang yang datang, dia berjongkok di depan bunga putih, dan tangan giok menyodok ke arah bunga. Yao Lao menyaksikan adegan ini dengan senyum di sudut mulutnya dan berkata, di mana kalian mengambil gadis ini, pengakuannya terhadap bahan obat telah melampaui saya. Atau, seluruh keluarga Yao dapat melampaui dia. Sama sekali tidak banyak. Petik 2. Xiao Xiao tidak memberitahu Yao Lao tentang identitas Si Wei. Bukannya aku tidak mempercayainya, tetapi semakin sedikit orang yang mengetahui identitas Si Wei, semakin baik. Xiao Xiao menggelengkan kepalanya dengan pahit, tetapi tidak menjawab Yao Lao, dan mata Xiao Yan menjadi semakin penasaran. Gadis yang menarik. Dalam penilaiannya kali ini, jika bukan karena pengingat Si Wei, dia mungkin benar-benar membuat kesalahan fatal. Namun, Xiao Yan tidak tahu mengapa Si Wei bisa memasuki tempat di mana dia dinilai. Gadis yang sangat imut. Zhang Qian memandang Si Wei dengan sedikit kegembiraan di wajahnya, berjalan menuju Si Wei selangkah demi selangkah, dan berkata dengan sedikit senyum, apakah kamu dipanggil Si Wei? Dan Si Wei sepertinya memperhatikan sesuatu di sekitarnya, tetapi dia hanya melirik Zhang Qian dan memalingkan wajahnya, karena kamu tahu namaku, mengapa kamu perlu melakukan ini? Petik 2. Petik 2. Setelah mendengar ini, si Kongming merasa sedikit lebih tidak berdaya tentang kejujuran gadis itu, tetapi dia juga sedikit lebih ingin tahu. Gadis ini tidak terlihat besar, tetapi dia melampaui Yao Lao dalam kemampuan mengidentifikasi bahan obat, yang sungguh luar biasa. Dan Xiao Yan dan Xiao Xiao tidak lagi terkejut dengan jawaban belak-belakan Si Wei yang biasa seperti ini. Dingin yang tinggi, dan keegoisan yang kuat. Zhang Qian tersenyum canggung, lalu matanya tertuju pada sepasang ikat rambut putih di kepala Si Wei, dan dia mengulurkan tangan dan memeriksa ke arah sepasang ikat rambut, sungguh ikat rambut yang indah, kenakan di kepalamu sangat cantik. Namun, ketika tangan Zhang Qian hendak menyentuh sepasang ikat kepala, Si Wei bangkit, dengan cepat membuka jarak dari Zhang Qian, dan berjalan menuju kejauhan. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya meninggalkan sosok ramping di belakang. Si Wei selalu seperti ini, dia memiliki penolakan naluriah terhadap orang asing. Selain itu, yang terbaik adalah tidak menyentuh sepasang ikat rambutnya. Tampaknya itu adalah barangnya yang paling berharga, bahkan ketika dia tidur, dia memakainya. Dengan sepasang ikat rambut ini, ikat kepala. Xiao Xiao berkata dengan nyaman. Entah kenapa, sejak insiden Brin, Yu Yue sepertinya berubah. Menjadi lebih dan lebih dingin dan tahan. Tidak selembut saat pertama kali melihatnya. Dan mata Xiao Yan juga memiliki warna aneh yang tidak terlihat, tetapi setelah melihat Si Wei yang pergi, dia tidak banyak bicara. Oke, tinggalkan gadis aneh itu. Ayo masuk. Veteran Yao memalingkan muka dari tubuh Si Wei, dan pertama-tama berjalan semua orang menuju halaman kecilnya. Memasuki halaman kecil, Xiao Xiao telah membawa Zhang Qian dan si Kongming untuk mengatur akomodasi untuk mereka, dan hanya Yao Lao dan Xiao Yan yang ada di aula. Zhang Qian dan si Kongming adalah orang yang bijaksana. Saat Yao Lao dan Xiao Yan bertemu lagi, mereka seharusnya menghindari kecurigaan. Karena itu, mereka tidak terlalu puas dengan pengaturan ini. Penilaian hari ini mungkin sengaja diatur. Tujuannya adalah untuk membunuhmu. Setelah duduk, Yao Lao menempatkan lapisan pembatasan di aula utama, dan langsung membuka mulutnya untuk Xiao Yan. Ekspresi Xiao Yan juga berubah, meskipun dia sudah menebaknya, dia masih terkejut setelah mengatakannya dari mulut Yao Lao. Meskipun dia dan Yao Aoxue tidak memiliki persahabatan yang mendalam ketika mereka berada di kota Roh Kudus, mereka tidak memiliki banyak kebencian sama sekali, dia benar-benar tidak mengerti mengapa Yao Aoxue harus membunuhnya. Yao Aoxue, orang ini, mata Xiao Yan sudah memiliki cahaya dingin yang berkedip, dan Xiao Yan secara alami tidak akan berbelas kasih kepada orang yang ingin membunuhnya tanpa alasan. Yao Aoxue adalah penguji utama penilaianmu. Itu bagus, tapi belum tentu Yao Aoxue ingin membunuhmu. Bukankah kamu mengatakan bahwa kerjasama antara keluarga Bai dan Tianfu tidak ada hubungannya denganmu? Yao Lao menatap Xiao Yan dan tersenyum. Dia mengatakan ini sambil tersenyum. Sebagai negara adidaya, keluarga Yao memiliki kemampuan kelas 1 untuk mengumpulkan informasi. Urusan penatua Yao Qiancheng dalam keluarga Bai tidak dapat disembunyikan dari anggota senior klan Yao, jadi ada beberapa orang yang benar-benar memiliki dendam terhadap Xiao Yan. Meskipun penilaian Xiao Yan adalah Yao Aoxue, penjaga herbal terakhir belum tentu diatur oleh Yao Aoxue. Yao Qiancheng, Kaisar Yao Ji. Xiao Yan juga sedikit terkejut, pria yang dipukuli oleh Murong King Feng dan tidak bisa mengatur hidupnya masih belum mati. Yao Lao menggelengkan kepalanya dan berkata, itu juga mungkin, tetapi itu hanya keraguan. Tidak pernah ada beberapa orang yang memiliki banyak harta dan menginginkan hidup Anda. Oleh karena itu, selama periode waktu ini, jika Anda tidak, aku punya kebutuhan apapun, cobalah untuk meminimalkan penampilanmu di keluarga Yao.
Ini adalah kesempatan bagus. Meskipun aku mungkin tidak aman di sini, orang-orang dari klan kedokteran setidaknya tidak berani menyerangku secara terang-terangan. Akademi Farmasi Roh Kudus adalah tempat yang sangat terhormat di antara klan kedokteran. Sampai batas tertentu, semua orang dan sumber daya keluarga Yao melayani akademi yang telah menghilangkan sistem ini. Identitas wakil presiden Yao Lao ditakdirkan untuk memiliki status khusus dalam keluarga Yao. Xiao Yan mengangguk, dia tidak mengerti kebenaran rasa bersalah. Bagaimanapun, ini adalah wilayah orang lain. Kali ini aku datang ke klan kedokteran untuk mencari obat yang bisa menyembuhkan patah tulang di seluruh tubuh. Xiao pernah berkata bahwa ada peluang, tapi aku tidak tahu seberapa banyak guru tahu tentang masalah ini. Bi Tao Feng. Ini adalah salah satu puncak utama klan kedokteran. Keluarga Yao terletak di tanah yang diberkati, dan puncak Bi Tao ini adalah tempat terindah di antara suku Yao. Dikatakan bahwa tanaman yang ditanam di puncak Bi Tao akan tumbuh 2 kali lebih cepat dari luar. Harta karun seperti itu secara alami bukan untuk ditinggali siapapun. Kepala tetua klan Yao, Yao Xuanyuan, dan tentu saja anggota klan lain dari garis tetua Yao Xuanyuan tinggal di sini. Dan kali ini Yao Lao membawa Xiao Yan ke sini untuk mengunjungi penatua Yao Xuanyuan ini. Obat yang diinginkan Xiao Yan, hanya Yao Xuanyuan yang berhasil memperbaikinya. Tentu saja, bahkan dengan teknik pemurnian kekuatan tinggi, pil obat seperti itu akan memakan waktu lama, dan bahan obatnya akan sangat berharga. Jika bukan karena fakta bahwa Yu Chan langsung membunuh klan Yao dan memperingatkan pejabat tinggi klan Yao, Yao Xuanyuan tidak akan pernah setuju untuk meramu pil obat. Namun, sebagai seorang apoteker, Yao Xuanyuan tidak akan melupakan pisau Zai Yu Chan. Dia langsung meminta bahan obat yang cukup untuk memurnikan 10 ramuan obat, tetapi dia hanya akan memberikan 1 ramuan obat untuk Yu Chan. Keputusan ini menyebabkan kemarahan yang membara di hati Yu Chan, tapi dia akhirnya menahannya. Dia tahu bahwa alkemis selalu menjadi kelompok orang tergelap di dunia. Namun, Yu Chan pernah membuat pernyataan retoris, jika Yao Xuanyuan menerima bahan obat dan tidak dapat menghasilkan sesuatu yang memuaskannya, maka garis keturunannya tidak perlu ada. Oleh karena itu, setelah melihat Yao Xuanyuan mendaftar serangkaian ramuan obat, Yu Chan telah kembali ke klan Yao untuk mulai menyiapkan ramuan obat. Meskipun tidak ada apoteker tingkat tinggi di antara klan iblis, bahan obatnya sangat kaya. Tapi butuh beberapa saat untuk mengumpulkan begitu banyak bahan obat, jadi saat ini, Yu Chan tidak termasuk dalam klan obat. Dan kali ini Xiao Yan berada di bawah kepemimpinan Yao Lao, tidak ada keraguan bahwa itu adalah membiarkan penatua Xuanyuan membantu memperbaiki pil obat kedua lagi. Dengan karakter Yu Chan, setelah pil obat dibuat, itu pasti akan diberikan kepada Qin Ying, dan pil obat yang dicari Xiao Yan secara alami adalah milik Xiao Tianlong. Penatua Xuanyuan memiliki posisi dan status yang sangat tinggi dalam keluarga Yao, bahkan patriark harus sopan kepadanya. Jika itu bisa berhasil, itu yang terbaik, jika tidak bisa berhasil, jangan dipaksakan. Yao Lao memandangi yang menjulang. Istana masih tidak bisa membantu tetapi memberitahu Xiao Yan. Yao selalu sangat jelas tentang karakter Xiao Yan. Tetapi karena hal-hal yang kuat dan hanya menghadapi hal-hal ini, maka mudah membangkitkan rasa jijik seseorang. Xiao Yan mengangguk. Saat ini, dia sudah memiliki pemerintahan kota yang dalam, dan dia akan memiliki banyak hal yang perlu dikhawatirkan saat melakukan sesuatu. Dia jelas tahu bagaimana apoteker akan mempersulit ketika orang lain meminta apoteker untuk melakukan sesuatu. Pada saat ini, dia jauh lebih rendah dari Yu Chan dalam hal identitas dan kekuatan, karena Yao Xuanyuan berani menipu Yu Chan, dia tidak akan terlihat bagus. Namun, meskipun harapannya sangat tipis, Xiao Yan masih harus mencobanya. Tidak peduli apa, dia masih berutang budi pada Xiao Tianlong. Yao Lao memimpin Xiao Yan selangkah demi selangkah, tidak lama kemudian, sebuah istana muncul. Berhenti datang, orang biasa tidak bisa memasuki puncak Bi Tao tanpa izin. Ketika Yao Lao dan Xiao Yan akan bergerak maju, sebuah suara terdengar di telinga Xiao Yan dan Yao Lao. Tentu saja, masih ada sedikit paksaan yang menimpa mereka berdua. Yao Lao tidak terlalu memperhatikan adegan ini adalah fenomena normal, dan itu tidak ditujukan pada siapapun. Yao Chen dan muridnya Xiao Yan datang mengunjungi Penatua Agung, ini masalah mendesak, mohon beritahu Penatua Xuanyuan. Yao Lao sedikit menundukkan tangannya, dengan sedikit rasa hormat dalam nada suaranya. Yao Xuanyuan, sebagai penatua dari klan kedokteran, memiliki status yang begitu tinggi, dan sebagai anggota dari klan kedokteran, ia juga mempertahankan sikap yang seharusnya ia miliki terhadap Penatua Xuanyuan. Xiao Yan juga membungkuk sedikit. Baik, saya akan melaporkan. Adapun apakah Penatua Agung melihat atau tidak, maka kita hanya dapat melihat apa yang dimaksud dengan Penatua Agung. Suara itu terdengar lagi. Xiao Yan dan Yao Lao juga menunggu di sini dengan tenang, tapi tangan Xiao Yan sudah mengepal. Jika pihak lain menolak, apa yang harus dia lakukan? Sulit dibobol.
Apa yang meyakinkan Xiao Yan adalah bahwa suara yang sedikit ramah datang dari aula, karena itu Yao Chen, maka masuklah. Kalimat ini langsung membuat Xiao Yan menghela nafas lega, tapi dia masih sedikit terkejut. Dari kalimat ini, dapat dilihat bahwa alasan mengapa pihak lain melihat mereka adalah karena wajah Yao Lao, yang membuat pemahaman Xiao Yan tentang Yao Lao sedikit lebih. Tampaknya Yao Lao tua ini pasti tidak terbuang sia-sia. Klan Yao Waktu, dalam keluarga obat-obatan memiliki koneksi pribadinya sendiri. Yao Lao tidak menjelaskan apapun kepada Xiao Yan, dia baru saja keluar dari aula bersama Xiao Yan. Baru saja mendekati aula utama, Xiao Yan sudah bisa merasakan aroma kuat pil obat keluar dari aula utama. Memasuki aula, seorang lelaki tua sudah duduk di tempat pertama, terbungkus jubah putih, dengan kerutan yang sangat jelas di wajahnya, matanya sangat dalam, dan seluruh orang duduk di sana dengan paksaan yang tak terlihat. Keluar. Yang paling mengejutkan Xiao Yan adalah, di kiri dan kanan Elder Yao Xuanyuan, salah satu dari dua orang, seorang pria dan seorang wanita, adalah seseorang yang dia kenal. Itu adalah Yao Lingyun yang dia temui selama penilaian. Ketika Yao Lingyun melihat Xiao Yan, ada sedikit kejutan, tapi bagaimanapun juga, dia tidak banyak bicara. Mata Yao Xuanyuan menyapu Yao Lao, dan kemudian berkata, "Oke, Yao Chen, saya sudah menebak tujuan Anda. Bukan tidak mungkin bagi saya untuk memperbaiki pil kedua. Namun, selalu munculkan sesuatu yang menarik minat saya." Penatua Yao Xuanyuan tidak mengatakan omong kosong, dan langsung meminta keuntungan. Sejak zaman kuno, apoteker telah membuat obat untuk orang lain, dan yang mereka inginkan adalah keuntungan. Pil obat yang ingin disempurnakan Yao Xuanyuan bukanlah pil obat biasa, dan dia secara alami tidak akan memperbaiki pil obat tanpa alasan. Adapun persahabatan dengan klan iblis, itu sudah berjanji untuk membuat pil obat, yang sudah menjadi wajah untuk klan iblis. Keterus-terangan Yao Xuanyuan juga membuat Yao Lao sedikit malu, jika Anda menginginkan keuntungan, Anda bisa memintanya kepada Yao Zu. Klan iblis tidak mampu membelinya. Yao Lao sedikit mengernyit, tetapi Xiao Yan samar-samar merasakan sesuatu, dan membungkuk sedikit kepada penatua Yao Xuanyuan, "Penatua sangat baik, maka dia pasti sudah memikirkan apa yang harus kita bayar, bicara saja." Yao Xuanyuan menebak niat Xiao Yan dan yang lainnya, dan berjanji untuk melihat mereka, maka pasti ada sesuatu di Xiao Yan dan Yao Lao. Kata-kata Xiao Yan juga membuat tetua pertama menunjukkan senyuman, "Anak baik, saya sudah menebak apa yang dipikirkan orang tua ini. Kalau begitu, saya akan mengatakannya dengan jelas. Jika Anda ingin saya memperbaiki pil obat kedua, saya menginginkan Anda api dari langit di tubuhmu. Jangan khawatir, lelaki tua ini menggunakan nyawanya sebagai jaminan untuk mengeluarkan api dari langitmu, itu tidak akan menyelamatkan hidupmu. Matikan api." Ketika empat kata ini keluar dari mulut penatua Yao Xuanyuan, ekspresi Yao Lao dan Xiao Yan juga berubah. Mata Yao Lao jelas menunjukkan sedikit ketidakpuasan, tetapi sebagai yang mulia Yao yang terkenal di benua Zhongzhou, dia secara alami tahu pengaruh seperti apa yang dimiliki apoteker tingkat tinggi. Karena Anda menginginkan sesuatu, tentu ada harga yang harus dibayar. Hanya saja harganya kali ini terlalu besar. Meskipun penatua Yao Xuanyuan mengatakan bahwa dia tidak akan membunuh Xiao Yan, efek setelah menghapus Skyfire akan sangat jelas. Begitu fondasinya rusak, maka keinginan Xiao Yan untuk menjadi yang terkuat di dunia ini pada dasarnya tidak ada harapan. Yao Lao berpikir sejenak dan kemudian melangkah maju, sedikit membungkukkan tangannya ke arah Yao Xuanyuan dan berkata, "Penatua, seperti yang kita semua tahu, begitu api langit diserap, kecuali tuannya mati, atau melalui warisan rahasia, teknik, api sumbernya tidak bisa diberikan kepada orang lain sama sekali. Terlalu sulit bagi penatua untuk membuat permintaan seperti itu." Sebagai murid bangga Yao Lao, Xiao Yan tentu saja tidak ingin Xiao Yan membuat pengorbanan yang begitu besar, jadi bahkan jika dia tahu bahwa Yao Xuanyuan akan tersinggung, Yao Lao berdiri saat ini. Dan rasa pemeliharaan Yao Lao juga menyebabkan kabut air di mata Xiao Yan. Faktanya, Xiao Yan sudah samar-samar merasakan niat penatua Yao Xuanyuan ketika dia bertanya kepada penatua Yao Xuanyuan. Karena itu, ketika dia mengucapkan kata-kata ini, meskipun Xiao Yan terkejut, dia tidak kehilangan rasa proporsinya. "Yao Chen, lalu apakah kamu tahu pil obat apa yang dia butuhkan? Bahkan jika pil obat ini disebut memberi kehidupan kedua, itu tidak berlebihan. Dibandingkan dengan kehidupan, Skyfire belaka bukanlah apa-apa." Nada tetua Yao Xuanyuan juga mengandung sentuhan ketangguhan, dan tentu saja ada juga sedikit tekanan. Dan Yao Lao bahkan lebih menyedihkan, semakin banyak pil obat yang berharga di dunia ini, semakin berat harga yang harus dibayar. Tentu saja, penatua Yao Xuanyuan tidak memaksakan Skyfire di tubuh Xiao Yan. Selama Xiao Yan bisa menghasilkan sesuatu yang melampaui Skyfire, bukan tidak mungkin bagi penatua Yao Xuanyuan untuk menyetujui permintaan Xiao Yan.
Namun, sebenarnya Xiao Yan tidak bisa memikirkan hal seperti itu, dan bahkan jika ada Xiao Yan, dia pasti akan enggan untuk memberi Elder Xuan Yuan. Xiao Yan menarik napas dalam-dalam, tetapi setelah sedikit merenung, dia masih menekan fluktuasi di dalam hatinya. Dia menangkupkan tangannya ke arah tetua Yao Xuan Yuan dan berkata, permintaan tetua memang tidak terlalu banyak. Dibandingkan dengan satu kehidupan, Skyfire belaka bukanlah apa-apa. Setelah kata-kata Xiao Yan jatuh, wajah penatua Yao Xuan Yuan juga menunjukkan sedikit kekaguman, orang yang mengetahui urusan saat ini adalah Junji, orang ini adalah orang yang bijaksana. Namun, dia secara alami tidak akan membiarkan Xiao Yan pergi karena sikap Xiao Yan, tetapi berkata kepada Xiao Yan, jadi kamu setuju. Mata indah Yao Lingyun di belakang Yao Xuan Yuan juga memiliki ekspresi antisipasi, keluarga Yao tidak memiliki api surgawi, tetapi nyala api jiwa suci yang cerah di tubuhnya adalah satu. Namun, semakin banyak hal seperti Skyfire, semakin baik, meskipun praktik ini agak hina, itu juga yang Anda inginkan. Namun, yang mengejutkan mereka adalah Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan berkata, maksud saya permintaan semacam ini tidak berlebihan, tetapi saya tidak mengatakan bahwa saya akan menyetujui permintaan ini. Orang ini, wajah penatua Yao Xuan Yuan juga dingin, dan ada sedikit ketidakpuasan dengan Xiao Yan. Xiao Yan tidak peduli sama sekali, sebaliknya dia berkata dengan ringan, pertama-tama, tetua pertama hanya mengatakan bahwa obat semacam ini dapat disempurnakan, tetapi tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya. Jika saya menyetujui permintaan tetua pertama, maka itu mungkin. Tidak hanya saya tidak bisa mendapatkan pil obat, itu juga akan menyebabkan kerusakan besar pada tubuh saya, bahkan jika keluarga obat membayar harga yang sangat mahal untuk menebus kerugian saya pasti tidak akan mampu memuaskanku. Kamu pasti terlalu sombong, tidak ada seorang pun di dunia ini yang tahu tentang keterampilan pemurnian tuannya. Bagaimana kamu bisa menipu anak ini? Ketika kata-kata Xiao Yan jatuh, ekspresi cemberut muncul di wajah Yao Tianxing muda di belakang penatua Yao Xuan Yuan. Yao Xuan Yuan, sebagai tetua agung dari klan obat, memiliki posisi yang sangat tinggi di klan obat. Bagaimana mungkin ada pil obat di dunia ini yang tidak bisa dia saring? Pernyataan Xiao Yan tidak diragukan lagi merupakan penghinaan Chi Guo terhadap penatua Yao Xuan Yuan, yang membuatnya, sebagai murid penatua Yao Xuan Yuan, menanggungnya. Setelah mendengar Xiao Yan, Yao Lingyun tidak marah, dan tetap tenang, tetapi dia juga ingin menonton drama. Xiao Yan melirik Yao Tianxing dan mengabaikan provokasinya, tetapi berkata kepada Yao Xuan Yuan, kedua, bahkan jika penatua agung benar-benar dapat memperbaiki pil obat. Tidak ada yang bisa menjamin apakah penatua agung akan ada dalam pil obat. Tambahkan beberapa bumbu di dalamnya, bagaimanapun, keluarga Yao seharusnya tidak terlalu tertarik untuk melihat Jenderal Yu Chan. Saya pikir Jenderal Yu Chan, jangan khawatir untuk menyerahkan semua pemurnian seluruh pil kepada Anda. Petik 2. Ketika Xiao Yan mengucapkan kata-kata ini, bahkan jika alis penatua Yao Xuan Yuan akan berkumpul, setelah bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya dia mendengar bahwa seseorang berani meragukan dirinya sendiri dalam pemurnian obat. Dan hati Yao Tianxing juga memiliki kemarahan yang meningkat, keluarga Yao kami benar-benar tidak suka melihat Anda sangat banyak, tetapi itu tidak cukup untuk bermain trik pada pil obat. Anda benar-benar berani memfitnah penatua Xuan Yuan, percaya atau tidak, saya akan membiarkanmu pergi. Keluar dari gerbang di sini. Dan Xiao Yan juga dengan sinis berkata, sungguh, kredibilitas apa yang dimiliki seseorang yang memanfaatkan untuk menghasilkan uang dan mengambil keuntungan dari bahaya orang lain. Jenderal Yu Chan, yang tidak tahu cara memurnikan obat, tidak akan berada di bawah belas kasihanmu. Petik 2. Setelah merasakan kemarahan Yao Tianxing, Xiao Yan tidak menyerah sama sekali, dan mereka berdua memiliki kecenderungan samar untuk bertengkar. Jika dia tidak percaya, itu masalah besar untuk membiarkan Anda dan dia berpartisipasi dalam seluruh proses pemurnian pil obat. Yao Tianxing tidak tahan dengan provokasi Xiao Yan, dan akhirnya mau tidak mau mengucapkan kata-kata ini. Yao Tianxing tampaknya terlalu terstimulasi dan tidak terlalu memikirkannya sama sekali. Lagi pula, jika Anda ingin membuat orang merasa nyaman, Anda hanya dapat membiarkan mereka secara pribadi berpartisipasi dalam seluruh proses pemurnian obat. Namun, saat ini Yao Tianxing sama sekali tidak melihat kemarahan di wajah penatua Yao Xuan Yuan, dan Yao Lingyun juga sedikit menghela nafas. Yao Tianxing adalah seorang jenius dalam memurnikan obat, tetapi karakternya masih perlu dipoles. Terlalu mudah dirangsang. Penatua Yao Xuan Yuan melirik Xiao Yan untuk terakhir kalinya, dan kemudian berkata kepada Yao Lao, Yao Chen, kamu telah menerima murid yang baik. Dia harus tinggal, kamu harus kembali dulu. Yao Lao ragu-ragu untuk sementara waktu, dan akhirnya membungkuk sedikit dan membungkuk kepada penatua Xuan Yuan, karena ini masalahnya, maka semuanya akan dilakukan oleh penatua Lao. Yao Lao kemudian menginstruksikan Xiao Yan, sedikit kepandaian bukanlah apa-apa.
Di depan Penatua Xuanyuan, yang terbaik adalah belajar lebih banyak dan berbuat lebih banyak, berbicara lebih sedikit, dan mengatakan lebih banyak daripada yang akan hilang dari Anda. Mereka memiliki perhatian saya, dan di sana seharusnya tidak ada bahaya di klan Yao. Xiaoyan sedikit mengangguk dan berkata kepada Yao Lao, "Guru, jangan khawatir, saya punya ukuran sendiri." Ketika Yao Lao melihat ini, dia tidak berhenti di situ lagi, dan langsung mundur dari aula. Setelah Xiaoyan meninggalkan Yao Lao, Xiaoyan juga membungkuk sedikit kepada Penatua Yao Xuanyuan dan berkata, "Terima kasih, Penatua atas pencapaianmu." Dan Yao Tianxing di samping juga tercengang, apa yang sedang terjadi. Agak berani, dan layak menjadi orang yang berani menantang Yao Qian yang lebih tua. Yao Lingyun tersenyum sedikit, tetapi kemudian berkata dengan sedikit serius, "Namun, saya ingin tahu bahwa Anda benar-benar ingin mengamati seluruh proses pelatihan, apa kekuatan proses pengobatan, dan kemudian memperbaiki pil obat sendiri." Mata indah Yao Lingyun sedikit berubah, tentu saja, dia lebih terkejut. Meskipun dia tahu dalam penilaian sebelumnya bahwa Xiaoyan sangat berani, Yao Lingyun sedikit tidak yakin dengan usahanya yang sia-sia untuk memurnikan pil obat secara mandiri dengan mengamati proses pemurnian apoteker tingkat tinggi. Bahkan dia tidak memiliki keyakinan mutlak untuk memperbaiki pil obat yang Penatua Yao Xuanyuan ingin sempurnakan sendiri. Apakah Xiaoyan melakukan ini hanya untuk cepat atau memiliki kemampuan? Yao Lingyun ingin cari tahu. Setelah kebangkitan Yao Lingyun, Yao Tianling akhirnya bereaksi, dengan sedikit rasa malu di matanya. Dia tidak menyangka bahwa kemampuan Xiaoyan untuk memprovokasi Penatua Yao Xuanyuan berulang kali hanya untuk memenangkan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pemurnian obat, tetapi segera dia menunjukkan jejak ejekan. Pil obat semacam ini tidak dapat disuling begitu saja. Bahkan Penatua Yao Xuanyuan harus membayar harga yang mahal jika dia ingin berhasil memperbaiki pil obat. Tapi Xiaoyan benar-benar mencoba menyalin pil obat dengan pengamatan, yang terlalu naif. Mata Yao Tianling menyapu Xiaoyan, dan matanya juga tertuju pada gurunya. Yao Xuanyuan tampaknya telah melihat rencana Xiaoyan sejak lama, tetapi dia tidak menolak plagiarisme Xiaoyan, yang membuat Yao Tianling agak tidak bisa dipahami. "Tetap dan lihat, jika kamu bisa membuatnya secara mandiri, maka kamu tidak perlu kehilangan Skyfire, yang sangat bagus. Namun, jika kamu gagal, orang tua ini tidak akan pernah membuatnya untukmu lagi, bahkan jika kamu menggunakan Skyfire sebagai harga. Anda ingin mendapatkan eliksir ini dengan segala cara, itu memiliki efek khusus, tetapi Anda harus memikirkannya." Yao Xuanyuan menatap Xiaoyan dengan ancaman di matanya. Dia mengagumi keberanian Xiaoyan, jadi ketika Xiaoyan membuat permintaan aneh seperti itu, Yao Xuanyuan tidak langsung menolak. Namun, apoteker manapun sangat rahasia dalam proses pemurnian obat, terutama jika itu melibatkan beberapa pil obat tingkat tinggi. Sekali dicuri, maka kerja keras seumur hidupnya sia-sia. Yao Xuanyuan secara alami tidak akan membiarkan Xiaoyan mengamati pemurnian obatnya sendiri dengan mudah, dia membutuhkan Xiaoyan untuk berada di bawah tekanan. Tentu saja, itu juga untuk mengalahkan Xiaoyan. Meskipun kepercayaan diri adalah hal yang baik, ada harga yang harus dibayar untuk terlalu percaya diri. Ketegasan di mata Xiaoyan juga sedikit mengendur pada saat ini, dan ketegasan tadi sedikit terguncang pada saat ini. Dilihat dari bahan obat yang Penatua Yao Xuanyuan minta Yuchan persiapkan, bukanlah tugas yang mudah untuk memperbaiki pil obat semacam itu. Setelah saya memahami dan mengingat setiap langkah, dapatkah saya benar-benar memperbaiki pil ini? Sekali Anda gagal, tidak ada kesempatan. Dan saya takut saya berhutang pada Xiao Tianlong, tidak ada kesempatan untuk membayar. Ada juga jejak keringat di punggung Xiaoyan, dan tangannya sedikit gemetar. Ini adalah dilema, dan sekali ada satu kesalahan, itu akan jatuh ke dalam jurang. Xiaoyan tidak mampu mengeluarkan semacam Skyfire. Dan jalan ini telah menjadi satu-satunya jalan, jadi tidak peduli seberapa sulitnya, dia harus memilih jalan ini, tidak peduli berapa banyak dia membayar. Perlahan-lahan, keraguan di matanya berangsur-angsur menghilang. Mata Xiaoyan juga menjadi sangat jernih, karena hanya ada satu cara, tidak ada ruang untuk mundur. Xiaoyan mengangguk dan berkata, "Senior memberi saya kesempatan, saya harus menghargainya. Semua biaya ditanggung oleh saya." Orang ini, Yao Tianling melihat ekspresi serius Xiaoyan, awalnya ingin mengatakan sesuatu yang ironis, tapi akhirnya dia menelan kata-kata itu. Untuk beberapa alasan, dia samar-samar merasa bahwa Xiaoyan ini tidak sesederhana kelihatannya. Tapi Yao Lingyun hanya tersenyum sedikit, tetapi tidak berbicara lagi. "Bisakah kamu melakukannya sendiri?" Yao Lingyun mengingat kalimat ini di benaknya, dan kemudian mengepalkan tangannya. "Anda berani mencoba melakukan ini, maka saya secara alami dapat mempertimbangkan untuk melakukannya." Penatua Yao Xuanyuan melirik Xiaoyan, dan kemudian berkata kepada Yao Tianling, "Jika itu masalahnya, maka Anda dapat membawanya ke sana."
Sekarang Anda memiliki satu orang lagi untuk bekerja, kecepatan Anda juga dapat sedikit ditingkatkan. Dan Yao Tianling sepertinya memikirkan sesuatu setelah mendengar kepercayaan penatua Yao Xuanyuan, dan kemudian datang ke Xiao Yan, menepuk bahu Xiao Yan dan berkata, "Bagus kamu datang. Ada cara untuk menghadapinya, jika kamu di sini, kamu harus bisa pergi lebih cepat." Sikap Yao Tianling terhadap Xiao Yan berubah 180 derajat, seolah-olah melihat seorang teman baik yang sudah bertahun-tahun tidak dia temui. Xiao Yan tidak tahu mengapa, tapi dia samar-samar merasa seperti berada di kapal bajak laut. Tapi sekarang dia telah memutuskan untuk tinggal dan berpartisipasi dalam proses pemurnian seluruh pil obat, maka semuanya terserah padanya. Hantu itu tahu langkah mana yang terkait dengan pemurnian obat. Saat ini, dia hanya bisa mengingat semua langkah sebanyak mungkin. Di bawah kepemimpinan Yao Tianling, Xiao Yan datang ke ruang alkimia yang besar. Pada saat ini, di ruang alkimia, ada beberapa klan yang menjaga dua tungku pil. Di bawah salah satu tungku pil, nyala api kuning pucat menyala menderu. Klan obat di sekitarnya hanya bertanggung jawab untuk menjaga tungku pil, dan melakukan tidak mengontrol seluruh tungku dan kuali obat lainnya serupa, kecuali nyala api tak berwarna yang menyilaukan terbakar di bawah kuali obat, tetapi suhu dan kekuatan nyala api jauh lebih kuat daripada nyala api kuning pucat. Di dua kuali obat, sudah ada asap biru naik, dan ada bau menyengat yang keluar. Cangkang kura-kura dari kura-kura berusia 10.000 tahun, yang disempurnakan di tungku pil, juga termasuk yang terbaik dalam kemurnian ekstraksi bahan obat. Selain itu, kemurnian yang dibutuhkan oleh guru juga sangat tinggi, jadi itu hanya bisa diekstraksi oleh api langit. Namun, bahkan jika kita berdua akan membutuhkan waktu lama untuk memperbaiki semua kulit kura-kura. Yao Tianling menunjuk ke kulit kura-kura dari penyu misterius yang diletakkan di atas meja dan berkata kepada Xiao Yan, "Karena kamu ada juga Skyfire di atasnya, jadi mari kita sempurnakan mereka bersama kami." Benar saja, di kapal bajak laut. Xiao Yan melihat cangkang kura-kura dari kura-kura berusia 10.000 tahun dan berkata diam-diam, "Ada ratusan cangkang kura-kura di sana," dan Xiao Yan tidak percaya bahwa dibutuhkan ratusan cangkang kura-kura untuk memperbaiki satu pil obat. Namun, karena Xiao Yan tinggal di sini, dengan kata lain, itu berarti belajar dan berkunjung, tetapi jika buruk, itu berarti melakukan tugas. Jika Anda menyelesaikan sesuatu, mungkin Anda akan memberikan semua uangnya, sehingga Anda tidak bingung. Jika Anda hanya mencoba mencuri pil obat, tetapi Anda tidak mau bekerja, penatua Yao Xuanyuan hanya perlu menyesatkan Anda di tempat yang acak, maka Anda tidak akan pernah mencoba untuk berhasil dalam hidup Anda. Terlebih lagi, Xiao Yan bukanlah tipe orang yang tidak bisa menderita perut kecil, jadi dia langsung setuju. Suhunya tidak cukup, setidaknya butuh 3 hari untuk memperbaiki cangkang kura-kura ini pada suhumu saat ini. Kita harus berhasil memperbaiki pil obat sebelum farmakope. Dengan kecepatanmu, itu benar-benar mustahil. Di ruang alkimia, inspirasi Yao Tian didorong oleh suhu di bawah tungku pil Xiao Yan. Xiao Yan mengerutkan kening, tetapi dia juga jelas tahu bahwa apa yang dikatakan Yao Tianling tidak salah, jadi dia hanya mendengus dingin, dan kemudian menaikkan suhu nyala api, tetapi ketika suhu Xiao Yan meningkat, potongan kulit kura-kura itu tiba-tiba retak. Suhunya terlalu tinggi, cangkang kura-kura tidak tahan, dan bahan obat yang diekstraksi tidak murni. Turunkan suhunya. Inspirasi Yao Tian dimarahi oleh perubahan Xiao Yan di pil furnace. Wajah Xiao Yan juga menjadi jelek, dan kemudian suhunya turun lagi. Dan suara desakan Yao Tianling terdengar lagi. Setelah beberapa penyesuaian api, Xiao Yan secara akurat memahami suhu yang tepat untuk memurnikan kulit kura-kura. Xiao Yan juga ingin langsung bertanya kepada Yao Tianling berapa suhu yang paling cocok, tetapi Yao Tianling menolak. Di masa lalu, ketika memurnikan ramuan obat, resepnya memiliki informasi tentang suhu dan metode mengekstraksi setiap bahan obat, tetapi ketika memurnikan cangkang kura-kura, Yao Tianling tidak memberitahu Xiao Yan bahwa banyak hal membutuhkan sedikit dari mereka sendiri, mengeksplorasi. Ini membuat Xiao Yan cukup sakit kepala, tapi dia juga samar-samar tahu orang macam apa apoteker peringkat 6 itu. Tapi Yao Tianling tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas ketika dia melihat bahwa Xiao Yan telah menemukan jalan dalam waktu singkat, memiliki kekuatan jiwa yang kuat benar-benar memiliki efek pengganda saat memurnikan obat. Jika dia dapat memiliki kekuatan jiwa Xiao Yan, saya khawatir keterampilan alkimianya pasti dapat ditingkatkan ke tingkat yang baru. Namun, kekuatan jiwa Xiao Yan kuat, tetapi bagaimanapun juga, tidak ada cara untuk menandingi semangat obat putri hewan peliharaan surga. Di keluarga Yao, dia ditakdirkan untuk menjadi putri surga, dan dia diberkati oleh para dewa pada saat kelahirannya. Cangkang kura-kura yang dimurnikan ini terlihat sangat sederhana, tetapi membutuhkan sejumlah besar kekuatan jiwa dan energi, bahkan ekstraksi Yao Tianling agak sulit, tetapi Yao Lingyun tampaknya dapat melakukannya dengan mudah. Yao Lingyun sendiri bukan milik garis keturunan penatua Yao Xuanyuan,
tetapi untuk membantu Yu Chan memperbaiki pil obat itu, dia dikirim oleh Patriark untuk membantu Penatua Yao Xuanyuan. Ketika Yao Tianling sedang menginstruksikan Xiao Yan, Yao Lingyun hanya fokus pada tungku pilnya sendiri, tetapi setelah Xiao Yan mengorbankan apinya sendiri, dia mengintip dan tidak memperhatikan Xiao Yan. Dia sudah tahu bahwa Xiao Yan memiliki kekuatan jiwa di tahap akhir negeri dongeng, dan dia tidak peduli. Dan setelah Xiao Yan menguasai triknya, dia juga sempat melihat proses ekstraksi Yao Lingyun dan Yao Tianling. Apa yang Yao Lingyun pegang adalah Bright Holy Soul Flame, yang menempati peringkat keempat di Skyfire Ranking. Dia memiliki batasan pada tubuhnya. Xiao Yan tidak dapat mendeteksi kekuatannya, tapi dia jelas berada di level Immortal King. Namun, yang paling dipedulikan Xiao Yan adalah kekuatan jiwa Yao Lingyun. Kekuatan jiwanya sama seperti substansinya. Meskipun di bawah kendali Yao Lingyun, kekuatan jiwanya tidak menyebabkan tekanan apapun pada Xiao Yan dan yang lainnya, tapi pasti Xiao Yan berkali-kali lebih kuat. Dan Yao Tianling juga memiliki semacam api langit, api ledakan spiritual peringkat ke-17 dalam daftar api langit. Meskipun Yao Tianling sedikit lebih rendah dari Xiao Yan dalam hal kekuatan jiwa dan kekuatan api surgawi, dalam proses ekstraksi, kecepatan Yao Tianling jauh di depan Xiao Yanzi. Bagaimanapun, Yao Tianling telah diekstraksi untuk jangka waktu tertentu, dan waktu yang dihabiskan untuk memperbaiki obatnya telah jauh melampaui Xiao Yan. Bahkan jika dia dirugikan, dia masih menekan Xiao Yan. Harus dikatakan bahwa meskipun Yao Tianling sombong, dia juga memiliki warisannya sendiri. Selain itu, ini hanya ekstraksi satu bahan obat, dan saya khawatir keuntungan ini akan lebih jelas saat mengekstraksi bahan obat berikutnya. Awalnya, Xiao Yan berpikir bahwa Yao Ji Huang dikalahkan oleh tangan murung King Feng, berpikir bahwa generasi muda klan Yao akan melakukan hal yang sama. Namun, hanya setelah melihat kedua orang ini, Xiao Yan menyadari bahwa latar belakang keluarga Yao bahkan lebih menakutkan dari yang dia bayangkan. Karakter keluarga Yao jauh lebih kuat dari yang diharapkan. Yao Tianling sepertinya merasakan pikiran Xiao Yan, dan berkata dengan ringan, "Perhatian. Memurnikan pil obat saja membutuhkan kerjasama kita bertiga. Jika kamu sendirian, apakah kamu pikir kamu bisa berhasil?" Kalimat ini tiba-tiba mengubah wajah Xiao Yan. Jika benar-benar butuh begitu banyak untuk memperbaiki satu pil obat, maka dia mungkin benar-benar muntah darah, dan kecepatan saat ini tidak cukup. Memikirkan hal ini, Xiao Yan tidak lagi ragu-ragu dan mencurahkan seluruh energinya untuk memurnikan obat. Ketika Xiao Yan dan yang lainnya sedang mengeluarkan cangkang kura-kura, Penatua Yao Xuanyuan juga datang sekali. Ketika dia melihat kecepatan Xiao Yan dan yang lainnya, dia tidak menunjukkan belas kasihan dan langsung memarahinya. Hal yang sama berlaku untuk Xiao Yan, dia tidak peduli apakah Xiao Yan adalah anggota klan kedokteran, dia juga tidak menunjukkan belas kasihan. Tentu saja, ada juga klan Yao yang bertugas membantu, dan juga mendorong Penatua Yao Xuanyuan untuk melakukannya sendiri. Tetapi Penatua Yao Xuanyuan baru saja meninggalkan sebuah kalimat, "Jika saya bisa berlatih, apa yang akan mereka lakukan?" Setelah mengucapkan kata-kata ini, mereka berjalan pergi, Yao Tianling dan Yao Lingyun baik-baik saja, dan tidak ada ekspresi di wajah mereka, seolah-olah mereka sudah terbiasa. Xiao Yan, di sisi lain, meragukan apakah orang tua ini bisa diandalkan atau tidak. Dalam sekejap mata, 3 hari berlalu dengan tenang. Selama 3 hari ini, kecuali waktu istirahat 3 jam, Xiao Yan tinggal di ruang alkimia selama sisa waktu. Yao Tianling beristirahat selama 4 jam, sementara Yao Lingyun beristirahat hingga 6 jam. Namun, yang aneh adalah bahwa 3 orang telah menyelesaikan jumlah pekerjaan yang sama dalam 3 hari terakhir, yang membuat Xiao Yan lebih mengagumi kedua orang itu. Seluruh klan kedokteran juga tampak tenang. Di bawah pengaturan para tetua klan kedokteran, mereka mulai mempersiapkan perayaan paling akbar dari klan kedokteran, Pharmacope klan kedokteran. Dan dalam 3 hari ini, Yao Lao juga mulai membantu si Kongming dan Zhang Qian menemukan berbagai ramuan obat dari keluarga Yao, dan membantu mereka meningkatkan kekuatan mereka sebanyak mungkin. Secara alami, Xiao Xiao tidak perlu banyak bicara, dia berpartisipasi dalam kelas Akademi Farmasi Roh Kudus seperti siswa dari keluarga Yao, tetapi bahkan Xiao Xiao merasakan tekanan kuat dari sistem eliminasi yang keras. Hanya Si Wei yang akan meninggalkan kediaman untuk jangka waktu tertentu setiap hari ketika Yao Lao membawa si Kongming dan Zhang Qian untuk mencari tanaman obat, tetapi akan kembali ke sana sebelum Yao Lao kembali. Semuanya berjalan dengan tertib, dan 3 hari kemudian, Yu Chan juga membawa semua bahan obat yang diminta Penatua Yao Xuanyuan. Saat Yu Chan membawa kembali semua bahan obat yang dibutuhkan Penatua Yao Xuanyuan, wajah Penatua Yao Xuanyuan menjadi lebih serius. Meskipun dia telah tenggelam dalam pemurnian obat selama bertahun-tahun, kali ini dia masih merasakan tekanan besar. Meskipun dia meminta Yu Chan untuk menyiapkan sejumlah besar bahan obat, tidak ada resep yang akurat. Ya, bahkan Penatua Yao Xuanyuan sama sekali tidak memiliki resep yang menantang surga.
Tulang seluruh tubuh patah, dan merupakan keajaiban untuk bertahan hidup, bahkan dalam keluarga obat, tidak ada resep ajaib seperti itu. Meskipun tidak ada resep, penelitian seumur hidup Penatua Yao Xuanyuan adalah resepnya. Di antara klan obat, semua penatua memiliki bidang keahlian mereka sendiri, dan apa yang Penatua Yao Xuanyuan kuasai adalah pil obat pemulihan. Dan Penatua Yao Qiancheng, yang pernah ditemui Xiaoyan sebelumnya, pandai menyerang pil obat. Dikatakan bahwa pil obat yang dikembangkan oleh Yao Qiancheng memiliki pil obat yang dapat menggandakan kekuatannya. Tentu saja, pil obat ini hanya efektif untuk mereka yang berada di bawah tingkat penguasa abadi, dan didiskon untuk mereka yang berada di atas tingkat penguasa abadi. Namun terlepas dari ini, Yao Qiancheng telah membuat terobosan yang sangat signifikan dalam penelitian tentang pil obat tipe serangan. Pada saat ini, di aula utama, apa yang terjadi adalah pemurnian bahan obat. Yu Chan membawa ratusan bahan obat, dan tugas utama Xiaoyan, Yao Tianling dan Yao Lingyun adalah memurnikan ribuan bahan obat ini dan menyimpannya. Ini adalah proses yang kompleks dan tugas besar. Namun, suhu pemurnian sebagian besar bahan obat dapat digunakan untuk referensi, daripada harus menjelajah sendiri seperti mengekstraksi cangkang kura-kura. Tentu saja, pada saat ini, Xiaoyan juga melihat teknik pemurnian obat Elder Yao Xuanyuan. Serbaguna, sekaligus memurnikan berbagai bahan obat. Ketika apoteker umum memurnikan bahan obat, mereka akan memurnikan satu bahan obat sebelum mengekstrak bahan obat berikutnya, atau memurnikan bahan obat dengan suhu yang sama pada saat yang sama. Namun, Penatua Yao Xuanyuan berhasil memurnikan lebih dari selusin bahan obat yang berbeda pada saat yang sama, masing-masing dengan sifat suhu yang berbeda, tetapi ia menyelesaikan tugasnya dengan sempurna. Kecepatannya lebih dari 2 kali lipat dari Xiaoyan dan yang lainnya. Dari sudut pandang Xiaoyan, lelaki tua yang hanya tahu bagaimana memarahi orang ini tampaknya memiliki kemampuan yang baik dalam memurnikan obat. Tapi, bukan hanya mereka yang terkejut. Dalam keterkejutan Xiaoyan, Yao Lingyun dan Yao Tianling juga mulai menunjukkan kekuatan mereka. Yao Lingyun memurnikan 12 jenis bahan obat pada saat yang sama, bahkan jika dibandingkan dengan Penatua Yao Xuanyuan, itu pasti tidak akan terlalu berbeda. Dan kekuatan jiwa Yao Tianling jauh lebih buruk daripada Yao Lingyun dan Penatua Yao Xuanyuan, jadi dia hanya bisa memurnikan 6 jenis bahan obat pada saat yang bersamaan. Tapi kecepatannya lebih dari 2 kali lipat dari Xiaoyan. Xiaoyan menyaksikan adegan ini, dan ketidakpuasan batinnya akhirnya perlahan ditekan. Perbedaan antara profesional dan non-profesional juga sepenuhnya tercermin pada saat ini. Xiaoyan menghabiskan sangat sedikit waktu untuk memurnikan obat, dan tanpa bimbingan seorang guru terkenal, ketika dia datang ke benua penciptaan, keterampilan pemurniannya pada dasarnya bergantung pada fondasi Yao Lao, tetapi dia dan keluarga Yao menghabiskan banyak waktu, pada mereka ratusan tahun atau bahkan ribuan tahun, perbedaan antara keduanya bukanlah satu bintang. Panggilan. Perlahan menekan keterkejutan di hatinya, Xiaoyan ragu-ragu untuk sementara waktu dan kemudian mulai mencoba menerobos dirinya sendiri dan mengekstrak banyak bahan obat yang berbeda pada saat yang bersamaan. Xiaoyan tidak mengarahkan pandangannya terlalu tinggi, mengandalkan kekuatan jiwanya yang kuat untuk mengekstrak beberapa bahan obat pada saat yang sama seperti Yao Lingyun, baru mulai dari satu bahan obat. Dan Yao Tianling sepertinya merasakan gerakan Xiaoyan, dan mau tidak mau menunjukkan sedikit kesombongan. Melihat penampilanmu, kamu belum pernah melakukan hal seperti itu sebelumnya. Benar saja, dibandingkan dengan kami, itu masih jauh lebih buruk. Petik 2. Pamer Yao Tianling tidak membawa terlalu banyak tekanan pada Xiaoyan, dia hanya mencoba mengekstrak 2 bahan obat sedikit demi sedikit. Dengan munculnya berbagai api, suhu di seluruh aula juga meningkat. Dan di aula, ada sosok yang gelisah, dan itu adalah Yu Chan. Sebagai atribut es yang kuat, dia sangat sensitif terhadap api. Jika begitu banyak orang biasanya mengendalikan api di depannya, dia akan membekukan mereka semua. Tapi sekarang dia tidak bisa. Dia bukan seorang apoteker, dan pada dasarnya tidak tahu apa-apa tentang alkimia. Jika dia tidak khawatir tentang manipulasi Yao Xuanyuan dalam pil obat, mengapa dia tidak ingin tinggal di sini? Namun, meskipun sangat enggan, dia hanya bisa menunggu dengan tenang untuk hasilnya saat ini. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan dengan kekuatan jiwa yang kuat sebagai dukungan, kemajuan Xiaoyan juga sangat cepat, hanya butuh 1 jam baginya untuk berhasil menguasai rahasia mengekstrak berbagai bahan obat, dan sehari kemudian Xiaoyan sudah dapat memurnikan 5 bahan obat pada saat yang bersamaan. Yao Tianling benar-benar iri dengan kecepatan ini, tetapi pada akhirnya itu hanya bisa dikaitkan dengan kekuatan jiwa Xiaoyan yang kuat. Dan jenis bahan obat yang dibawa Yu Chan juga terus berkurang. Setelah pemurnian, mereka dimasukkan ke dalam botol untuk digunakan. Eliksir adalah kombinasi dari sifat-sifat semua bahan obat, dan itu adalah bagian yang paling murni. Kombinasi bahan obat yang berbeda memiliki efek yang berbeda. Saya memiliki 4 resep dasar di sini, dan keempat resep ini semuanya kuat dalam menyembuhkan tubuh.
Ini berhasil, tetapi tidak satu pun dari keempat resep ini yang dapat mencapai efek yang Anda harapkan, dan yang perlu Anda lakukan adalah belajar dari satu sama lain. Integrasikan keunggulan keempat resep ini. Setelah Penatua Yao Xuanyuan selesai mengucapkan kata-kata ini, dia melambaikan tangannya, dan tiba-tiba empat resep masing-masing muncul di samping Xiao Yan, Yao Xuanyuan dan Yao Lingyun. Dan Xiao Yan tidak lagi terkejut ketika dia melihat empat resep. Perpaduan sifat obat dari ramuan obat adalah dunia pemurnian obat di atas kelas 6. Xiao Yan pernah bertanya kepada Yao Lao, dunia macam apa yang memurnikan obat di atas peringkat ke-6. Dan inti dari apa yang dikatakan Yao Lao adalah fusi. Apoteker di atas peringkat ke-6 percaya bahwa ada dua organisasi penilaian, satu adalah serikat alkemis, dan yang lainnya adalah keluarga apoteker. Hanya saja penilaian tingkat apoteker dari keluarga obat terbatas pada identifikasi anggota keluarga obat dan keluarga afiliasi. Alkemis obat dari kekuatan lain harus membayar harga tertentu jika mereka ingin berpartisipasi dalam identifikasi klan obat. Identifikasi guild alkemis terbuka untuk semua pasukan di daratan, dan tidak ada biaya untuk berpartisipasi dalam penilaian. Hanya alkemis yang telah diidentifikasi oleh dua kekuatan ini yang paling berwibawa dan menikmati status terhormat di daratan. Identifikasi apoteker kelas 7 perlu didasarkan pada 5 resep tindakan tunggal yang diberikan, 3 jenis jamu dengan fungsi ganda, dan 3 resep baru. Karena itu, Xiao Yan tidak terkejut dengan proses ini. Xiao Yan mengambil 4 resep di depannya dan menyuntikkan kekuatan jiwanya ke dalam resep. Semua efek pil muncul dalam persepsi Xiao Yan. Pil perlindungan jiwa dapat melindungi tubuh jiwa seseorang. Bahkan jika itu hanya gumpalan jiwa yang tersisa, setelah meminum pil perlindungan jiwa, tubuh jiwa dapat bertahan lama, selama tidak diserang lagi, itu bisa terus bertahan. Pil pembentuk tulang, pil ini dapat membantu memulihkan dan menumbuhkan kembali tulang, serta memiliki efek penyembuhan yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi fisik penggunanya. Empat resep di depan Xiao Yan semuanya adalah resep tingkat tinggi. Dalam waktu normal, saya takut resep apapun akan dirampok oleh banyak orang, tetapi pada saat ini, Penatua Yao Xuanyuan benar-benar melemparkan keempat resep itu ke Xiao Yan, yang cukup untuk melihat bahwa dia tidak memiliki kecurigaan terhadap Xiao Yan. Kepercayaan ini saja membuat dendam Xiao Yan terhadap Penatua Yao Xuanyuan benar-benar hilang. Meskipun ia tidak kalah dimarahi oleh tetua ini dalam proses pemurnian pil obat, itu semua untuk kebaikan Xiao Yan. Pada saat ini, Yao Tianling dan Yao Lingyun juga memiliki sedikit kejutan di wajah mereka, meskipun mereka sudah tahu bahwa keterampilan pemurnian obat Penatua Yao Xuanyuan telah mencapai tingkat yang sangat tinggi, mereka tidak pernah berpikir bahwa dia akan benar-benar bernapas dalam satu napas. Dia mengeluarkan 4 resep mengerikan seperti itu. Tampaknya untuk memperbaiki pil obat satu-satunya itu, Penatua Yao Xuanyuan dianggap bersedia menyingkir. Anda harus ingat metode pemurnian keempat ramuan obat ini. Ini adalah dasar untuk mensintesis jamu obat. Selanjutnya, saya akan membagikan beberapa pengalaman dan persepsi saya dalam proses pemurnian dan mengintegrasikan keempat ramuan obat ini. Untuk kalian, Penatua Yao Xuanyuan berkata dengan sedikit kehikmatan setelah Xiao Yan dan mereka bertiga membaca ramuan obat. Dan Xiao Yan juga tercengang, tidak tahu apa yang disebut penyeberangan jiwa. Yao Tianling melirik Xiao Yan, dan sudah menebak apa yang membuat Xiao Yan penasaran, dan menjelaskan, persimpangan jiwa, poin sederhananya adalah berbagi sumber daya. Ketika kekuatan jiwa seseorang mencapai alam kuasi ilahi, akan ada pilih untuk berbagi pikiran dan pengalaman dengan orang lain. Premisnya adalah bahwa jiwamu harus dilepaskan, dan biarkan kekuatan jiwa orang lain memasuki pikiranmu. Jika kamu menolak di tengah jalan, tidak hanya jiwa akan gagal, tetapi juga dapat meninggalkan bahaya tersembunyi yang besar. Yao Lingyun juga menambahkan pada waktu yang tepat, salah satu alasan mengapa dia datang untuk membantu Penatua Yao Xuanyuan untuk memperbaiki obat ini adalah bahwa obat yang hampir menantang surga ini memiliki daya tarik yang besar padanya, dan alasan lain adalah bahwa penyeberangan jiwa Penatua Yao Xuanyuan. Melalui Soul Crossing, dia dapat menerima pengalaman dan wawasan dari seorang apoteker senior, yang jelas merupakan sumber yang kaya. Dalam kehidupan seseorang, tidak dapat dihindari untuk mengambil banyak jalan memutar, tetapi dengan pengalaman dan wawasan para pendahulu, itu jauh lebih mudah. Di antara klan kedokteran, tidak akan pernah ada lebih dari 5 orang yang dapat melakukan penyeberangan jiwa. Betapa berharganya pengalaman dan wawasan dari setiap apoteker tingkat tinggi, bahkan orang-orang dari klan kedokteran yang sama tidak akan pernah menganggap enteng. Lakukan jiwa persimpangan. Kali ini adalah anugerah. Jika kamu tidak memiliki pendapat, maka jangan menghalangi kekuatan jiwaku. Penatua Yao Xuanyuan juga menjadi serius. Kata-kata Penatua Yao Xuanyuan terutama untuk Xiao Yan. Sebagai Yao Lingyun dan Yao Tianling, sebagai anggota keluarga Yao, mereka secara alami tidak akan keberatan dengan penyeberangan jiwa. Ini adalah kesempatan langka. Yang paling penting adalah Xiao Yan.
Jika Xiaoyan menolak, maka penyeberangan jiwa pada dasarnya tidak mungkin. Xiaoyan ragu-ragu sebentar, tapi akhirnya mengangguk. Lepaskan pikiran Anda sendiri dan biarkan kekuatan jiwa orang lain menyerang, satu orang jahat bisa menjadi idiot seumur hidup. Jika itu biasa, Xiaoyan tidak akan pernah mengambil risiko seperti itu. Namun, Xiaoyan tidak punya pilihan selain melakukan ini sekarang, dan dengan kekuatan penatua Yao Xuanyuan, jika dia ingin menyerangnya, dia tidak akan bisa melawan sama sekali. Selain itu, Yu Chan masih di sini, jika sesuatu terjadi padanya, dia mungkin tidak akan tinggal diam. Ketika Yao Xuanyuan melihat mereka bertiga, dia tidak memiliki pendapat apapun, dan dia tidak lagi ragu-ragu. Kekuatan jiwa yang agung diunggah dari tubuhnya, dan kemudian memasuki pikiran Xiaoyan, Yao Tianling dan Yao Lingyun. Hanya dalam sekejap, Xiaoyan merasa jiwanya benar-benar tertekan, dan dia tidak bisa bergerak. Apakah ini kekuatan jiwa di alam kuasi ilahi? Awalnya, Xiaoyan merasa bahwa kekuatan jiwanya sudah sangat kuat, tetapi dibandingkan dengan ini, itu jauh dari sungai seperti laut. Dan Yu Chan melihat pemandangan ini dan sedikit terkejut, bahkan dia merasa jiwanya bergetar saat ini. Penatua Yao Xuanyuan di depannya jelas merupakan puncak tertinggi abadi. Jika Anda bertanya pada diri sendiri, dia mungkin tidak kalah darinya dalam kekuatan tempur, tetapi kekuatan jiwa ini memang di atasnya. Tangan Giok sedikit terangkat, jika dia menemukan sesuatu yang salah, dia akan menyela. Waktu melintasi jiwa tidak lama, kurang dari upaya secangkir teh. Ketika kekuatan jiwa penatua Yao Xuanyuan surut, ada bola cahaya putih di pikiran Xiaoyan. Ketika kekuatan jiwa Xiaoyan menyentuh bola putih itu, beberapa kenangan muncul di benak Xiaoyan. Dalam pikiran Yan, ingatan asli Xiaoyan menyatu dengan sempurna, seolah-olah Xiaoyan telah benar-benar mencoba segala macam hal. Banyak kenangan membanjiri pikiran Xiaoyan, kepala Xiaoyan juga sedikit pusing, tapi setelah perlahan menyisirnya, perlahan-lahan menjadi jelas. Memori tambahan ini tidak memengaruhi memori asli Xiaoyan, itu hanya menambahkan beberapa pengalaman dan wawasan pemurnian obat. Selanjutnya, cobalah untuk menggabungkan beberapa ramuan obat. Sedikit waktu telah berlalu, dan tidak terlalu lama sebelum pembukaan farmakope. Di aula tertentu, Kaisar Yaoji juga berlutut di depan penatua Yao Qiancheng. Guru, saya sekarang telah menyelidikinya dengan jelas. Selama waktu ini, Siwe telah muncul di area terlarang keluarga obat saya berkali-kali. Bahkan jika ada penghalang yang diatur oleh para tetua, tidak ada cara untuk menghentikannya. Sekarang farmakope keluarga obat sudah dekat, sudah waktunya untuk menyerang mereka. Selama mereka dijatuhkan, Xiaoyan pasti akan datang untuk menyelamatkan. Selama dia bergerak, dia bisa membunuh mereka dengan adil. Mata Yao Ji Huang dipenuhi darah, tidak peduli apa, dia harus mendapatkan Skyfire Xiaoyan sebelum farmakope keluarga Yao. Dan Yao Qiancheng sedikit mengernyit, Yao selalu menjadi murid klan Yao, dan bagaimanapun juga Siwe berasal dari klan Yao, belum lagi wanita yang masih di klan Yao, risikonya terlalu besar. Apa yang dikatakan para tetua penegak hukum? Yao Qiancheng ragu-ragu sejenak dan berkata dengan ringan. Tidak ada masalah di sana. Terakhir kali, klan kedokteran kita yang disalahkan. Tapi kali ini, klan kedokteran kita punya alasan yang tepat. Kalau begitu, ayo kita lakukan. Penatua Yao Qiancheng tampaknya telah mengambil keputusan. Farmakope keluarga obat akan datang, dan keluarga obat saat ini menjadi lebih hidup. Diundang oleh klan kedokteran, apoteker tingkat tinggi dari seluruh benua penciptaan juga datang ke klan kedokteran, siap untuk melihat upacara akbar yang dihadiri oleh apoteker luar biasa dari seluruh benua. Tentu saja, sebagian besar orang diterima oleh para tetua klan kedokteran. Tapi hari ini berbeda dari beberapa hari yang lalu. Semua orang yang datang ke klan obat pada hari ini adalah semua tokoh top terkenal di benua penciptaan. Bahkan patriark klan obat keluar untuk menyambutnya saat ini. Bertentangan dengan harapan semua orang, patriark klan kedokteran tidak terlalu tua, dan seluruh orang sangat terkendali, tetapi penampilannya telah memberi lebih banyak tekanan pada dunia ini. Kepala keluarga Yao, hal yang paling menakutkan bukanlah kekuatannya, tetapi simbolnya. Ini melambangkan seluruh klan obat, dan klan obat yang memulai sebagai obat pemurnian memiliki reputasi yang sangat tinggi di benua penciptaan, dan daya tariknya mungkin salah satu yang terbaik di benua penciptaan. Hari ini, patriark benar-benar terganggu. Apa yang suci ini, memiliki wajah seperti itu? Patriark klan obat kami, bahkan di hadapan para pemimpin negara adidaya lainnya di benua penciptaan, memiliki sedikit keunggulan. Pada saat ini, orang yang dapat membiarkan patriark bertemu secara langsung adalah orang berpangkat tinggi atau seseorang yang merawat kita obat. Orang yang bisa membawa ancaman besar ke klan. Sang patriark keluar kali ini untuk mengejutkannya. Juga, lihat, bukankah tetua kedua, tetua Qiancheng, di sebelah patriark? Ya, dan semua tetua yang tidak bisa melihat akhirnya benar-benar muncul. Cek, aku sudah lama tidak melihat barisan ini. Aneh,
pada kesempatan penting seperti itu, Penatua Agung tidak terlihat. Mungkinkah Penatua Agung masih mundur? Omong kosong, Tetua Agung dikatakan memurnikan pil obat. Efek dari pil obat ini cukup untuk menentang langit, jadi itu tidak muncul. Barisan ini pada dasarnya bisa menebak siapa lawannya. Setelah melihat barisan yang begitu menakutkan, anggota klan kedokteran juga berdiskusi, berspekulasi siapa orang yang datang ke klan kedokteran kali ini. Karena kamu di sini, maka keluarlah. Yao Dangxuan, kepala klan Yao, merasakan orang tahu yang tersembunyi di kehampaan, dan kemudian suara seperti guntur muncul. Patriark Yao sangat sopan, tetapi dia keluar untuk menyambutnya secara langsung. Saya benar-benar sedih, namun, akan jauh lebih baik jika Penatua Xuanyuan juga hadir. Beberapa sosok dalam kehampaan pertama jatuh dari kehampaan pemimpin mengenakan jubah biru, dan ada surat biru bertatahkan sutra emas di dadanya. Ada seseorang di setiap sisi orang ini, seorang lelaki tua di sebelah kiri, matanya menyipit menjadi satu garis, bahkan kepala obat di depannya tidak membiarkan dia melihat lagi. Di sebelah kanan adalah pria yang agak tampan dengan napas tertahan dan senyum di wajahnya. Ketika saya melihat Patriark Klan Obat, saya membungkuk sedikit dan memberi hormat, sepertinya sangat menahan diri. Patriark Klan sangat sopan. Ada desas-desus bahwa keluarga Lan hampir memusnahkan keluarga dalam pertempuran makam darah, tetapi saya tidak berharap bahwa Patriark Klan dapat membalikkan keadaan dalam waktu singkat dan membuat keluarga Lan bergabung dengan jajaran negara adidaya. Benar-benar mengejutkan. Patriark keluarga Yao hanya mengangguk sedikit, tetapi ada ekspresi tidak wajar di wajahnya ketika dia melihat sesepuh di depan Patriark keluarga Daolan. Pemimpin keluarga biru, mantan pemimpin keluarga Lan meninggal di kota makam darah, dan setelah bencana itu, keluarga Lan juga mengalami perubahan. Lan Xiu, yang seharusnya mewarisi posisi kepala keluarga Lan, melarikan diri dari keluarga Lan dengan sekelompok sisa. Dan sekarang orang yang mewarisi posisi pemimpin keluarga Lan adalah pria di depannya, juru bicara keluarga Lan saat ini di benua penciptaan, Lan Ronghua. Pada saat yang sama, Lan Ronghua juga seorang apoteker tingkat tinggi. Sebagai seorang apoteker, dia secara alami tidak akan melewatkan acara besar seperti farmakope. Meskipun banyak orang di keluarga Yao sadar bahwa posisi patriark keluarga Lan di depan mereka tidak terlalu cerah, siapa yang peduli? Bagi mereka, itu hanya tentang hasil. Tidak peduli apa yang terjadi pada mereka, selama orang di depan mereka adalah juru bicara keluarga Lan kontemporer, maka mereka akan memperlakukan satu sama lain dengan sopan. Patriark negara adidaya pertama telah tiba. Pada saat ini, ada sedikit kebanggaan di mata orang-orang Yao. Ini adalah pesona farmakope. Berapa banyak upacara besar di seluruh benua penciptaan yang dapat menarik para leluhur dari negara adidaya. Ya, Patriark Yao benar-benar pelit. Dikatakan bahwa Penatua Yao Xuanyuan sedang menyempurnakan pil obat yang hampir menantang surga, dan tidak ada yang akan diberitahu tentang peristiwa yang begitu terkenal. Sebagai seorang apoteker, kami memurnikan apoteker, guild akan melakukan segalanya dengan kekuatannya untuk membantu. Setelah pemimpin keluarga Lan, pemimpin negara adidaya lain muncul. Dalam kehampaan, 3 orang juga muncul di atas kehampaan. Orang pertama, seperti Patriark Klan Kedokteran, memiliki pengaruh tertinggi di benua penciptaan. Itu adalah presiden dari Alchemist Guild. Ada juga seorang lelaki tua di sebelah presiden persekutuan alkemis, tetapi dibandingkan dengan keluarga Lan, mata lelaki tua ini lebih suram dan ganas. Jika klan obat adalah negara adidaya yang dibentuk oleh hubungan darah, maka persekutuan alkemis adalah negara adidaya yang dibentuk oleh kerinduan dan pengejaran pil obat. Kekuatan obat dari klan obat berasal dari orang-orang dari klan obat itu sendiri, serta banyak keluarga yang berafiliasi di bawah klan obat. Tapi target guild alkemis adalah dari semua alkemis di seluruh benua. Hampir lebih dari rata-rata alkemis di benua penciptaan yang pernah terdaftar di guild apoteker, meskipun tidak semua orang ini termasuk dalam guild alkemis. Tapi belenggu ini telah memberi cukup darah segar bagi guild alkemis. Di sisi lain, wajah Patriark Yao Dangxuan juga memiliki ekspresi yang bermartabat. Masalah pil obat pemurnian Yao Xuanyuan sangat rahasia, dan masih diketahui orang lain. Tapi pikirkanlah, ketika Yuchan datang ke Yaozu, ada banyak keributan, dan bahkan jika Yaozu ingin memblokir semua berita, itu tidak mungkin. Selama Anda ingin bertanya, Anda dapat dengan mudah mengetahui apa yang terjadi pada keluarga Yao dan apa tujuan Yuchan melalui saluran informasi negara adidaya. Saya awalnya mengira itu hanya desas-desus, tetapi karena presiden telah mengatakannya, maka tidak boleh ada kepalsuan, jadi makhluk abadi ini ingin pergi dan mengamatinya. Sesosok secara bertahap muncul di langit di atas Yaozu. Dia sendirian, tetapi ada aura menakutkan yang memancar darinya. Ini adalah pembangkit tenaga listrik super yang pernah hampir menumbangkan seluruh kota Jingxin, 4 Immortals Alliance Medicine Immortal. Kelas berat superpower ketiga sedang menunggu. Dan dengan penampilan Yao Xian, kulit Patriark Yao Xian juga berubah total.
Kelompok orang ini mengatakan bahwa mereka ingin datang untuk mengamati farmakope, dan saya khawatir alkimia penatua Yao Xuan Yuan adalah tujuan mereka. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan sudah dukung Mimin di Saweria, link di deskripsi. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.